Halo sahabat warna, kali ini aku dan tim warna mengunjungi budidaya maggot milik kelompok upaya yang berlokasi di Kecamatan Murung Pudak ini. Maggot merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti larva. Namun jenis larva ini bukanlah belatung pada umumnya, dikarenakan dalam pengembangbiakannya dengan bantuan lalat bunga yang disebut black soldier fly, berbeda dengan lalat lainnya yang menyenangi tempat-tempat kotor. Adapun siklusnya, maggot mengalami beberapa tahapan selama hidupnya. Diawali dengan telur yang dihasilkan oleh black soldier fly. Kemudian telur menetas dan menjadi larva, berkembang menjadi pupa, dan akhirnya menjadi black soldier dewasa. Selain itu juga, budidaya maggot mengantongi sejumlah manfaat, di antaranya perbaikan lingkungan dengan limbah sampah organik, pakan sumber nutrisi dan kaya protein, serta asam amino, antibiotik alami yang berperan membunuh bakteri jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat warna. Senang sekali saya Purnama Sari bisa kembali menemani sahabat warna semua di episode kali ini. Nah sahabat warna, kali ini saya sudah berada di depan lokasi budidaya maggot atau budidaya larva black soldier fly atau lalat jenis tentara hitam ini. Kira-kira seperti apa ya keseruannya dan proses budidaya maggot ini? Yuk, intip yuk. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas Hendra Serda saya Sari dari Warna, Mas. Ya. Mas, kita mau tahu nih produksi budidaya maggot yang ada di sini, boleh ya? Mari Mari kita ya. lihat-lihat. Ya sahabat Warna, yuk kita intip-intip. Mas, bisa dijelasin nggak maggot itu apa sih, Mas? Ya, maggot ini sebenarnya dia kalau orang lihat kayak belatung menjijikan ya. Iya, Jadi sebenarnya maggot yang dibudidayakan ini adalah maggot jenis BSF dari black soldier fly atau lalat tentara hitam. Iya. Ini jenis lalat tentara hitam yang membedakan dari lalat biasanya itu apa tuh, Mas? Jadi lalat tentara hitam ini dia tidak suka tempat yang kotor atau bahkan hinggap di sampah pun dia tidak suka ya. Beda dengan lalat hijau atau lalat rumahan, di mana ada sampah di situ pasti ada lalat hijau dan lalat rumahan. Nah untuk BSF sendiri, dia misalkan ada tumpukan sampah, dia menaruh telurnya pun di tempat yang bersih. Contoh di dalam kotak ini ada sampah, dia mungkin hinggap di pinggiran sini dan bertelur di pinggiran sini aja. Setelah telurnya netas, baru nanti larvanya yang ke sampah. Untuk indukannya dia tidak menyentuh tempat yang kotor. Berarti dia menyukai tempat-tempat yang bersih, jenis lalat ini ya, Mas. Jadi bukan pembawa vektor penyakit. Oke. Ini awal mulanya ide ini dari mana nih, Mas? Nah untuk ide awal mula ini, jadi dulu saya itu kan masih masih sendirian dan pelihara ikan lele. Oh ya. Nah, di situ pakai pakan pabrik itu harganya mahal. Dan saya itu untungnya tetap untung sih, cuman ya monoton gitu-gitu terus saya pelajari, cari literatur pakan ikan lele itu yang protein tinggi tapi harganya murah. Bertemulah dengan BSF ini kan. Bertemu dengan BSF, saya budidayakan, cuman di situ saya masih sendirian, masih belum berkembang, Masih mandiri begitu ya, Mas? Iya, masih mandiri. Setelah itu saya gabung di Jikamaka. Di situ saya dibentuk kelompok beranggotakan 4 kelompok, akhirnya 4 anggota. 4 anggota Iya, di kelompok budidaya maggot ini ya. Upaya Jikamaka Ampuh. Jadi anak muda yang mempunyai usaha. Di situ saya bisa berkembang menjadi kelompok, punya 3 anggota, saya ketua, dan ada Mas Syafarianur ya, atau Mas Ari itu dia sebagai wakil ketua. Terus Mas Arifin, bendahara saya, sama Mas Diki, sekretaris saya. Di situ di Jikamaka Ampuh ini, saya beruntungnya di situ saya dibina agar usaha saya ini lebih berkembang. Oke. Ini Masnya bergabung di sini sudah sejak kapan tuh, Mas? Untuk di Jikamaka Ampuh saya di 2019 kemarin ya gabung. 2019 sampai sekarang ya, berarti kalau sudah masuk saya 1 selama tahun mandiri lebih. dulu itu 2018 selama 1 tahun saya sendirian dulu.
Sendirian ya Iya, Mas ya? usaha lele sama ini pakan burung. Ini kan buat saya jual pakan burung juga ini. Nah, tapi ya gitu belum berkembang. Dengan Jika Maka Ampuh ini alhamdulillah saya bisa punya kelompok yang lebih berkembang lah. Jadi merasa sedikit terbantu begitu Mas ya? Bisa Iya. mengembangkan inspirasinya. Bener. Oh berarti ini dicari-cari inspirasinya dari baca-baca gitu ya Mas ya? Iya, sambil konsultasi sama ini kan ada master-master komunitasnya nih di daerah Karawang sama Bogor sana. Nah, itu kami juga melakukan komunikasi. Komunikasi online gitu ya Mas ya? Iya, via WhatsApp tentunya. Bagaimana sih cara ini agar tambah budidayanya tambah benar nih seperti apa? Iya, Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa sendiri ngembangin. Selain baca-baca literatur juga konsul sama orang yang sudah berpengalaman gitu ya Mas ya? Iya. Di sini kalau ini kan tadi ada 4 anggota ya Mas ya, ketua sama 3 anggotanya begitu ya Mas ya? Ada 4 orang di budidaya maggot ini. Ini biasanya gimana tuh Mas sistemnya? Nah, jadi sistemnya kami di sini kan berhubung laki-laki semua nih. Jadi kalau memang aktivitasnya memang diperlukan 4 orang ya, yang namanya wakil ketua, bendahara, sekretaris mau tidak mau tetap backup aktivitas. Contohnya Sehari-harinya gimana tuh Mas? Sehari-harinya kami ya padat ya, ada panen telur tuh tiap hari harus panen kami. Itu wajib ya? Wajib dipanen karena telur tidak panen nanti dia netas di lantai. Setelah itu cari sampah itu ada jadwalnya, bahkan kami bikin alarm di HP supaya tidak kelupaan. Cari sampah ke pasar, ke rumah-rumah makan. Sahabat Warna, setelah ini kita bakal lihat produksi maggot, tapi jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di Warna. Halo sahabat Warna, kembali lagi kita di Warna, di mana saat ini kita sudah berada di tempat produksi dari budidaya maggot ini. Dan di sebelah saya sudah bersama dengan Bapak siapa Pak? Toto Hadi Priyono. Bapak Toto ya, saya panggil Bapak Toto ya Pak ya. Nah ini bisa dikasih tahu ke sahabat Warna Pak Toto, ini pengembangbiakan jenis lalat tentara hitam ini gimana nih Pak? Bisa diceritain? Jadi begini, ini biasa disebut black soldier fly, Iya. atau kalau orang biasa Lalat tentara hitam gitu ya Pak ya? koloni lalat hitam. Ya. Jadi siklus dari maggot ini diawali dari lalat hitam yang punya kekhususan. Jadi tidak sama dengan lalat hijau. Jadi diawali dari lalat itu akan bertelur di tempat ini yang sudah kita tempatkan. Jadi tempatnya khusus ditempatkan di Jadi tempat ini seperti ya, ini. Oh Nah, ini jadi apa ini ya? adalah telurnya. Telur lalat yang tadi biasa ya, Pak? disebut klaster. Jadi bentuknya Kemudian, seperti itu. kemudian dari telur ini kita siapin media. Oke. Media seperti ini. Oke, fungsinya buat Ini fungsinya adalah untuk penempatan dia. Mm-mm. Ketika mulai menetas, dia akan turun ke medianya. Itu prosesnya dia turun gitu berapa lama tuh Pak? Ada jeda waktunya? Dari pemindahan klaster ini ke tempat medianya sampai di penetasan itu diperlukan waktu 3-4 hari. 3-4 hari. Setelah Nah, itu kemudian setelah dari ini bisa kita sebut namanya baby larva. Ini bentuknya kecil-kecil ini. iya, masih bayi-bayi gitu ya iya. Pak ya? Nah, kemudian kita nanti setelah berlangsung selama 2 minggu, Di ini situ ya akan Pak ya? akan menjadi maggot dewasa. Nah, bentuknya akan seperti ini. Oke, setelah tadi bayi, ini dia remaja begitu ya Pak ya? Bisa dikatakan Dewasa. Dewasa. Ini. 2 Jadi minggu. ini saat yang untuk konsumsi. Ya. Kalau yang 10 hari sampai di 14 hari itu konsumsi untuk penghobi. Jadi ikan hias, kemudian burung. Jadi juga teman-teman yang di maniak mancing. Oke. Nah, Pakai yang setelah itu ya, ini Pak ya? proses masuk ke hari ke-18 sampai di hari ke-22 Oke, setelah itu itu akan menjadi prepupa.
yang disebut ini adalah prepupa. Warnanya jadi hitam ya Pak ya? Prepupa warnanya menghitam, tapi dia masih bergerak. Gitu. Nah, kemudian setelah 1 minggu berikutnya, dia akan menjadi pupa. Jadi bentuknya sama hitam, cuman dia sudah tidak bergerak lagi. Oh, mati gitu ya Pak ya? Bukan, dia tidak mati. Jadi dia membentuk huruf C. Gitu. Nah, ini tidak mati, tapi tetap hidup, tapi dia tidak bergerak. Tidak bergerak. Nih. Oh, bisa gitu ya Pak ya? Kemudian, jadi dia nggak bergerak tuh kenapa tuh Pak? Memang siklusnya seperti itu ya? Atau... ya, memang dia punya ciri gini. Jadi bentuk kepompong sama dengan kepompong yang lain itu dia ini kulit ini mengeras. Nah, jadi kayak agak kering gitu ya Pak ya? betul. Jadi kering, cuman ini tetap hidup. Contohnya kalau itu hidup, nah ini masih ada. Iya. Ini masih hidup. Oke, Kalau dia mati, bentuk hitam ini mati, dia tidak akan berbentuk C, huruf C. Yang seperti tadi ya, ada lengkukannya begitu ya Pak ya. Itu tandanya dia mati. Nah, setelah mengalami proses pupa itu 1 minggu sampai 12 hari, baru dia akan menetas menjadi lalat. Nah, lalat ini memerlukan waktu maksimum 1 minggu untuk reproduksi. 1 minggu. Ya, jadi ketika dia netas dari pupa, memperkuat sayapnya, kemudian terbang, itu masing-masing mencari pasangan. Oh iya. Kemudian terjadi regenerasi perkawinan. Nah, kemudian si jantan itu akan mati. Betina? Yang betina dia mencari tempat untuk bertelur. Oh, berarti setelah mereka menemukan pasangan, jantannya mati, betinanya mencari tempat bertelur begitu ya Pak? Betul. Oh. Nah, setelah bertelur, yang betinanya akan mati. Oh gitu. Berarti itu memang terjadi jantannya dulu yang mati gitu ya Pak? Memang seperti itu? Iya. Baru setelah bertelur, betinanya yang mati? Iya. Setelah dia bertelur menetas, apa lagi tuh Pak proses selanjutnya? Kembali lagi ke seperti ini. Seperti semula lagi gitu ya Pak ya? Cuman ada ini khusus yang di lalat ini setelah menjadi lalat, dia tidak membutuhkan makanan maupun minuman. Jadi selama hidup jadi lalat dia tidak perlu makan. Dia hanya melakukan regenerasi. Jadi perkawinan, bertelur, mati. Dan seperti itu berkelanjutan ya Pak? Itu yang perbedaan yang sangat tidak sama dengan lalat hijau. Pak, kalau ini bisa dijelasin ini apa ya Pak? Nah, ini hasil dari composting yang biasa disebut kasgot. Oh. Kasgot itu maksudnya bekas magot. Fungsinya? Fungsinya ini adalah pupuk organik. Nah gitu. Murni. Ini yang diperuntukannya ini adalah untuk multi. Tapi untuk tanaman keras itu seperti misalkan pohon karet, itu akan kurang tetap tidak bagus. Oh gitu. Oke. Pak, ini kan budidaya memanfaatkan sampah ya Pak ya? Iya betul. Itu biasanya mendapatkan sampahnya itu dari mana aja tuh Pak? Nah, perolehan sampah itu ada beberapa. Karena misi utama kita adalah zero waste Tabalong. Artinya Tabalong bebas dari sampah organik. Jadi bisa berasal dari rumah makan, kemudian hotel-hotel maupun catering. Tapi seringnya mengambil sampahnya di mana tuh Pak? Biasa kita dari pasar. Dari pasar ya? Limbah pasar. Itu pengambilan sampahnya sistemnya gimana tuh Pak? Berapa kali sehari atau jeda 1-2 hari sekali begitu atau bagaimana? Tergantung dari kebutuhan. Jadi semakin banyak maggot yang kita produksi, itu semakin banyak membutuhkan organik. Biasanya sampah itu diambil berapa banyak Pak biasanya untuk maggot di sini? Itu per orang itu bisa 2 sampai 3 karung. 2 sampai 3 sekitar karung. 100 sampai 200 kilo. Dan itu dilakukan per hari. Per hari ya tiap Pak malam. Ya? Tiap malam di tempat rumah-rumah makan ya Pak ya. Dan jenis sampahnya itu kayak bekas makan gitu-gitu ya Pak ya? Betul, sampah organik dapur bisa, sampah pasar bisa. Nah, saat ini kita punya donasi yang rutin dari teman-teman hortikultura.
Jadi mereka punya produk namanya Horti-Over. Jadi hasil produksi dari pertanian hortikultura tapi tidak masuk ke standar jual. Itu yang kita manfaatin untuk makanan maggot. Pak, itu tadi setelah misalkan diambil sampah itu tadi dari tempat rumah makan, terus setelah itu diapakan lagi Pak prosesnya begitu? Kita ada beberapa cara tergantung dari kebutuhan. Cara yang biasa dilakukan untuk indukan itu khusus pemilahannya. Jadi SOD itu bagus untuk indukan. Jadi SOD itu maksudnya gimana tuh, sampah Pak? organik dapur. Sampah organik itu dapur. untuk kebutuhan induk. Jadi untuk kebutuhan lalat supaya lebih sehat, kemudian badannya besar dan akan menghasilkan telur yang lebih banyak. Oh, jadi itu makanannya khusus sampah yang dari bahan-bahan dapur gitu ya Pak? Ya betul. Nah, Nah kalau untuk sampah pasar, kita peruntukannya adalah untuk maggot konsumen. oh gitu. Makan ternak, makan ikan, kemudian untuk burung. Memang dipilah-pilah begitu ya Pak ya Iya. sampahnya ya? Tergantung dari untuk apa maggot itu kita produksi. Itu biasanya yang ngambil sampah itu semua anggota kelompok ini atau Semua Ada. anggota, Semua termasuk anggota ya, Pak, ya? ketuanya, bendahara, sekretarisnya, dan ada teman-teman relawan juga yang termasuk di teman-teman hortikultura itu. Secara sukarela mereka mengantar sampah. semuanya saling bekerja sama Ya, begitu ya betul Pak ya? sekali. Oke. Ini membutuhkan waktu berapa lama nih Pak biar bisa dipanen? Siklus untuk maggot secara alam itu memerlukan waktu 40 sampai 45 hari. Tapi dengan diproduksi, dibudidayakan itu maksimum 30 hari. Sudah bisa dipanen. Maksimum 30 hari ya Ya, Pak ya? Tidak pernah lebih dari itu. Nah, Kalau untuk biasanya sekali panen itu menghasilkan berapa banyak nih Pak? biasanya kebutuhan sampah. Maggotnya? Maggotnya kalau perhitungannya begini, setiap 1 kilo maggot itu membutuhkan antara 5 sampai 7 kilo sampah organik. Dari telur 5 gram, telur yang ini, itu 5 gram. Oke. Akan menghasilkan maggot 1 kilo itu 1 kilo, kemudian kebutuhan organiknya, sampah organiknya itu 5 sampai 7. 7. Itu pasti ya Pak ya? Iya. Lalu Pak, sejauh ini Bapak kan sudah berapa lama Pak memproduksi ini? Bapak ikut ini? Masing-masing sudah mengenal maggot itu sejak 2018. Sejak 2018. Sejak 2018 itu ada kesulitan-kesulitan nggak Pak? Kayak misalkan apa begitu? Yang jelas untuk membentuk maggoter, artinya orang yang mau berbudidaya maggot itu memang sangat sulit. Ya. Jadi memang harus ada kesadaran untuk bisa menghasilkan ini, karena maggot ini khususnya di Tabalong itu sangat awam sekali. Sangat masih belum terlalu familiar ya Pak Iya. ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Toto sudah memberikan Sama-sama. informasinya masalah produksi maggot. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat warna. Sahabat warna, setelah ini kita akan mengulik mengenai hasil dari produksi maggot ini. Jangan kemana-mana, tetap di warna. Nah sahabat Warna, kita tiba di segmen yang mana kita akan membahas masalah hasil produksi dari budidaya maggot ini. Di samping saya sudah bersama Mas Hendra lagi ya Mas ya. Ini bisa dikenalin satu persatu, di sampingnya ada siapa aja tuh Mas? Baik, jadi kami ini dari kelompok upaya Jika Maka Ampuh, anak muda punya usaha. Saya Hendra Serdana Putra sebagai ketua kelompoknya. Samping saya ada Mas Ari atau Muhammad Safarianur sebagai wakil ketua. Oke. Ada Mas Arifin sebagai bendahara upaya. Oke. Nah ini Mas, ini dari budidaya maggot ini produk yang sudah dihasilkan ya apa aja nih? Produk apa aja? Untuk produk kami saat ini, kami ada produk dread maggot, yaitu maggot yang dikeringkan dengan cara di oven. Terus ada peye maggot, ada contohnya?
Ada contohnya ya Mas Ini ya? drip magotnya. Drip magotnya seperti itu. Iya. Terus ada apa lagi? Peyek magot. Peyek magotnya ada di sini Mas. Ini stok lagi habis di pesanan kemarin. Laku keras ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kopi Magot. Kopi Nah, itu magot, kami juga ada ini pupuk organik. pupuk organik dari magot. Pupuk organik. Jadi sampah organik yang sudah diurai. Seperti itu bentuknya. Jadi pupuk. Jadi pupuk organik. Jadi hasil produk dari magot ini ada 3 ya. Kurang lebih ada 3 lah. Ya. Dari tadi ada peyek, terus ada kopi, juga ada pupuk. Mas, ini bisa dijelaskan nih manfaat dari produk yang dihasilkan ini? Nah, ini pertama nih masih ada sisa stok ini, ada drip magot. Ini kami open. Jadi magot yang awalnya seperti ini, ini kami treatment, prosesnya sehigienis mungkin. Pakannya pun beda ya kalau buat yang kayak gini. Pakan magotnya beda. Ini kami pakai high grade food, misalnya pakai ampas tahu. Ini kami bikin seperti ini. Nah, ini dengan cara di open dengan temperatur dan timing yang sudah kami tentukan. Jadi dia bisa ngembang dan renyah. Oh gitu. Ya. Prosesnya berapa lama tuh? Prosesnya untuk pengopenan variasi ya. Jadi untuk prosesnya itu masih jadi rahasia kelompok kami. Oke. Ya, jadi yang bagi penasaran bisa ikut kelas training nanti dengan kelompok kami. Jadi bagi sahabat warna yang pengen tahu nanti ikutin training aja gitu ya Mas ya. Betul. Oke. Terus yang selanjutnya tadi apa, kopi ya atau peyek? Kalau peyek? Nah ini dulu nih. Yang ini sebenarnya dia laku keras buat ikan hias, komunitas koi, terus buat burung kicau juga bisa, buat ayam-ayam yang ayam hias. Ini juga ini bukan pakan utama ya dia. Kalau kayak gini, extra foodingnya. Oh gitu. Jadi dia penambah nutrisi saja. Makanan tambahan. Benar. Jadi protein sama asam aminonya sangat tinggi di sini. Oh, jadi khasiatnya banyak ya untuk ternak-ternak di rumah. Oke. Setelah itu apa lagi nih Mas? Ada kopi. Kopi. Nah, untuk kopi itu prosesnya juga masih jadi rahasia kelompok kami. Intinya di situ kami mengekstrak protein dan asam amino untuk kami kombin dengan kopi. Jadi manfaatnya untuk para pecinta kopi, di situ bisa menjaga imunitas tubuhnya. Terlebih di pandemi juga bisa manfaatin ya kopi itu tadi ya. Insya Allah. Insya Kalau Allah. di situ sebenarnya ada riset ya, bukan riset kami sih ini. Ada riset, orang melakukan riset bahwa magot BSF ini sebagai imunomodulator. Meningkatkan imunitas, menjaga imunitas, jadi sangat bagus sebagai penangkal COVID-19. Oke, bisa jadi referensi untuk penambah imun begitu ya. Benar. Dan yang digunain yang jenis dewasa kayak gini juga untuk kopi. Yang usia panen. Yang usia panen. Setelah itu ada peyek ya tadi ya? Iya, peyek magot. Kalau peyek itu bagaimana tuh? Peyek magot prosesnya sama, masa panen juga kami sterilkan. Dari segi pakan, dari yang kami bikin produk ini pakannya dia high grade food seperti ampas tahu tadi. Nah, itu untuk peyek seperti layaknya peyek biasa, cuman di sini kami tidak menggunakan kacang. Jadi toppingnya magot ini sendiri. Yang membedakan mungkin dari segi pembuatannya itu gimana tuh? Dari segi pembuatannya ini harus diproses gini dulu, di dret dulu, dikeringkan dulu magotnya. Nah gitu. Baru dimasukkan ke adonan peyek, baru dibikin peyek seperti layaknya peyek biasa. Yang bisa dikonsumsi manusia begitu ya Mas ya. Dan itu prosesnya lebih mudahkah dibandingkan yang kopi sama apa tadi Mas? Yang dret. Yang paling mudah ini ya. Yang paling mudah yang ini. Paling ini. Terus ini turunannya jadi peyek tadi. Yang kopi ini yang lama dia yang ekstraknya. Oh, jadi agak lumayan rumit ya. Benar. Oke. Kalau untuk pupuk? Nah, untuk pupuk ini sudah dia alami sudah, karena kami kan dari sampah organik diurai oleh magot ini sendiri. Nah, secara alami sudah pasti jadi pupuk seperti ini. Sampah yang sudah terurai. Itu kalau untuk produk pupuk sendiri ini menghasilkan berapa banyak dalam sehari gitu, atau ada targetnya nggak gitu? Untuk target sih kami belum ada ya, buat melayani penghobi bunga tanaman hias saja saat ini. Dengan infrastruktur yang ada seperti ini, ya alhamdulillah untuk 20 kilo pupuk bisa. Itu dalam seminggu tapi. Dalam seminggu. Iya. Berarti kalau untuk produksi produk ini tergantung dari permintaan konsumen begitu ya Mas? Benar. Tidak bisa ditargetkan mungkin berapa begitu ya Mas ya? Karena pupuk
yang di sini dia beda dengan pupuk yang lain ya. Yang membedakan apa tuh Mas? Pupuk kandang, entah pupuk composting. Nah kalau di sini dia bentuknya sudah butiran seperti ini. Dia ditaruh di pot tanaman hias atau bunga-bunga yang kelas mahal gitu. Berkelas juga pupuknya. Berkelas juga ya, tidak kalah ya. Tidak kalah. Iya, Selain iya. itu kami menjual pupuk yang benar-benar matang, siap pakai di lahan. Oke. Berarti keunggulannya apa aja tadi Mas? Dia Pupuk itu? dari segi fisik, estetikanya bagus. Bagus. Ya, terus kualitasnya emang benar-benar matang yang kami jual. Sudah tidak ada proses fermentasi, jadi tidak panas di tanaman. Oke, jadi membuat tanaman itu subur begitu ya Mas ya? Ya, betul. Oke. Terus Mas selama ini suka dukanya apa nih Mas? Boleh diceritain nggak? Banyak sebenarnya. Salah satunya? Salah satunya ya infrastruktur sih. Infrastruktur. Ya, karena kembali lagi ke visi misi kami. Kami sebenarnya ingin mensejahterakan itu ya, peternak unggas dan ikan dengan menyediakan pakan bernutrisi tapi harganya murah. Ya ini solusinya ya Magot ini. Tapi ya berhubung kondisi infrastruktur kami masih begini, kami baru bisa melayanin para penghobi Ya. yang sebelumnya pakai apa namanya AF yang mahal. Untuk burung kicau kini hadir sudah Magot protein tinggi dengan harganya lebih murah. Jadi apa istilahnya pengetahuan masyarakat tentang maggot belum begitu dikenal banyak begitu ya Mas ya? Itu Ya. kesulitannya. Ya. Salah satunya upaya itu mungkin banyak-banyak disosialisasi sudah dilakukan mungkin ya Mas ya? Ya. Tadi di sebelah sana Mas siapa namanya Mas? Mas Ahmad Arifin, dipanggilnya Mas Ahmad aja ya? Ya, Biasanya dari sekian produk yang dihasilkan ini yang paling banyak dapat peminat konsumen itu yang mana tuh Mas? untuk maggot sama maggot besoknya itu. Itu yang paling banyak diminatin ya Mas ya? Kalau tadi kan Mas Hendra sudah bicara masalah suka dukanya selama bergabung di sini. Kalau Mas suka dukanya apa nih Mas? Suka dukanya itu ialah jarak ke sini. Jarak ya? Iya. Berarti Masnya tinggalnya jauh, cukup jauh gitu ya? Di mana Mas? Daerah keluar. Oh, jadi setiap hari pulang pergi ke sini ya Mas ya? Itu jarak menjadi sedikit hambatan gitu ya Mas ya? Hambatan. Oke, kalau sukanya apa nih Mas? Kalau sukanya ya untuk budidaya maggot ini mudah aja, nggak ada modal uang keluar gitu kan, cuma cari sampah aja. Nah, terus sisa apa itu maggotnya itu kan besar, bisa langsung dijual ke para penghobi, misalnya burung sama orang-orang yang suka memancing. Jadi usaha ini memudahkan Mas untuk berkreasi begitu ya Mas ya, tanpa modal yang mungkin selama ini jadi pikiran sebagian orang gitu ya Mas ya. Nah di sini ada anak-anak Cikamaka Ampuh, yaitu anak-anak upaya yang sekarang mengembangkan sebuah usaha budidaya maggot. Nah di dalam budidaya maggot ini saya menerapkan bagaimana kalau bisa kita membuat sebuah usaha tanpa modal, tapi hasilnya akan besar. Jadi minimal untuk pengeluaran, maksimal untuk pendapatannya. Nah, di sini dari budidaya maggot ini, mereka hanya jadi seorang pemulung sampah yang dikembangkan menjadi sebuah budidaya maggot yang hasilnya dampaknya sangat luar biasa. Keuntungannya bisa berkembang mulai dari pakan ternak, pakan ikan, pakan burung, dan dijadikan sebuah peyek, dijadikan kopi, dan hasilnya akan jadi organik. Nah, disinilah kita bisa membangun sebuah usaha yang saya terapkan kepada anak-anak, bagaimana membangun sebuah usaha yang belum banyak dilakukan orang lain, bahkan tidak dilakukan orang lain. Sahabat Warna, sampai sini perjumpaan kita di episode kali ini ya. Terus saksikan Warna setiap minggu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian tengah. Sampai jumpa di episode Warna selanjutnya ya.